Halo mahasiswa kreatif dan inovatif, salam literasi. Pada kesempatan kali ini ada buku tentang sejarah singkat Islam atau history yang ditulis oleh Karen Armstrong. Buku ini adalah buku bestseller di New York dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, penulis di sini mengungkapkan tentang tabir rahasia agama Islam yang semula pada waktu itu Nabi Muhammad lahir ke muka bumi ini, sehingga pada akhirnya Islam itu menjadi agama yang banyak. Kemudian di Indonesia sendiri sebagai agama yang mayoritas menurut Islam terbesar sedunia, dan juga beberapa banyak hal-hal yang sudah disinggung oleh penulis ini, karena di dalam tulisan ini mengungkap beberapa tabir atau fakta-fakta sejarah yang belum saya mengetahui. Juga teman-teman yang orang Islam tidak diketahui dan penulis mengungkapkan di sini. Contoh semisal ketika pada waktu itu Nabi menyiarkan agama Islam di kota Mekah sampai akhirnya hijrah ke kota Madinah. Disinggungkan juga lagi bagaimana problematika antara keagamaan dan politik kebangsaan, sehingga agama dan politik untuk membuat suatu kekuasaan wilayah agar agama Islam tetap tertancap di dunia ini. Nah, ada hubungan timbal balik antara kekuasaan dan politik kalau kita berbicara di era sekarang, bahwa antara agama dan pemerintah ini saling berkesinambungan untuk menjalin dan membangun agama Islam yang rahmatan lil alamin. Nah, justru perkembangan politik dan penyebaran agama Islam memang dimulai sejak zaman dahulu. Pada waktu itu Khalifah Ali bin Abi Thalib ketika Rasulullah wafat, yang mempunyai ilmu untuk menaklukkan sang raja agar tunduk untuk menyebarkan agama Islam. Dan ada sebuah kutipan bahwa ana madinatul ilmi wa babuha Ali. Jadi kotanya ilmu itu adalah Nabi Muhammad dan pintunya itu adalah Ali. Kenapa? Karena Ali yang selalu bersama dengan Rasulullah, sehingga pada akhirnya wa babuha Ali, dan pintunya untuk mendapatkan ilmu itu Ali adalah pintunya ilmu dari segala ilmu yang ada di Rasulullah. Nah, dari problematika politik yang ada, kita ketika membaca sejarah Islam singkat ini, kita dibawa kepada arus politik propaganda bagaimana menyebarkan agama Islam, karena agama Islam ini adalah agama yang indah, agama yang tidak suka terhadap kekerasan. Akan tetapi ketika agama Islam ditindas, maka darah yang menindas agama Islam itu merupakan darah yang halal. Contoh semisal ketika ada golongan murtad setelah Rasulullah wafat, ada beberapa golongan murtad, sehingga pada akhirnya Khalifah Rasyidin mengeluarkan fatwa bahwa orang yang sudah menyeleweng dan orang yang sudah murtad itu darahnya hukumnya halal untuk diperangi. Maka dari itu timbullah beberapa perang setelah Rasulullah wafat. Di sini juga disinggungkan ada perang salib dan juga yang lainnya. Justru saya dalam membaca ini agak sedikit kebingungan, karena banyak perspektif yang belum saya ketahui dari berbanyak histori sejarah perkembangan dunia Islam, mulai dari Timur Tengah, mulai dari kepemimpinan tokoh-tokoh yang ada, memang sulit untuk dihafalkan. Nah, di sini juga Karen Armstrong di bagian akhir menjelaskan bahwa Islam di masa mendatang akan menjadi indah ketika kita sama-sama damai, tidak ada yang namanya saling menjatuhkan dan saling menyalahkan. Nah, teman-teman, untuk lebih memahami buku tersebut, teman-teman bisa baca sendiri, karena begitu banyak
problematika yang saya tidak bisa sampaikan, akan tetapi bisa saya rasakan diri sendiri. Cuma ini yang dapat saya bisa sampaikan, sehingga janganlah teman-teman merasa puas membaca satu buku. Orang yang hebat terlahir dari orang yang membaca buku beratus-ratus berjuta buku dan menyampaikan pendapat, menulis, dan yang lainnya. Salam literasi, semoga teman-teman tetap sehat dan rajin membaca dan menulis. Semoga kita semua menjadi pemuda pembawa perubahan yang berguna buat bangsa dan negara. Salam literasi.